Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Wardani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kota Baru. Dalam pendidikan calon guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Harjono dan pengajar praktik Bapak Rapi Hamdi. Pada kesempatan ini saya akan memenuhi tugas 1.1A8, yaitu koneksi antar materi, di mana pada tugas ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya mengenai modul 1.1. Mengawali tugas ini, saya ingin menyampaikan mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa murid adalah sebagai objek dan bukan subjek dari pembelajaran. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa murid bagaikan bejana kosong yang dapat diisi berbagai macam jenis air. Sebagai seorang guru, saya pun menganggap bahwa murid dapat diisi berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, tanpa saya sadari, saya mengabaikan potensi yang sudah dimiliki murid, serta hal-hal yang diinginkan mereka ketika belajar. Hal ini juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran, di mana saya berharap semua murid mampu menerima pembelajaran yang saya sampaikan dengan strategi pembelajaran yang sama, serta mengharapkan mereka mencapai target materi dan KKM yang sudah ditetapkan. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga meyakini bahwa guru adalah sumber utama dalam belajar. Sehingga dalam proses pembelajaran saya berharap murid saya fokus terhadap apa yang saya sampaikan, yang pada akhirnya tanpa disadari mengabaikan kebutuhan dan keinginan mereka dalam proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa keyakinan awal saya tentang murid dan proses pembelajaran seperti yang saya uraikan merupakan hal yang keliru. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran guru dalam pembelajaran sebenarnya tidak lebih seperti pamong yang mengarahkan atau menuntun murid untuk menjadi lebih baik sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Posisi guru sendiri dalam pembelajaran diuraikan Ki Hajar Dewantara dalam semboyannya, yaitu Ingarsa Sungtolodo, Ing Madya Maun Karso, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan sementara di belakang memberi dukungan. Dalam perkembangannya, setiap murid memiliki karakter dan potensi yang unik sebagai hasil pengetahuan yang mereka dapat sejak lahir, di mana semua itu juga dipengaruhi oleh lingkungan atau kodrat alam dan perkembangan zaman atau kodrat zaman. Lingkungan belajar anak tidak hanya lingkungan sekolah, tetapi juga lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Bahkan di antara tiga lingkungan tersebut yang paling berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya karakter serta potensi anak ialah lingkungan keluarga. Contohnya, bila anak itu tumbuh di lingkungan keluarga agamis, maka karakter dan potensi anak yang terbentuk cenderung agamis. Selanjutnya ialah lingkungan masyarakat, kemudian baru lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sebagai seorang guru tentu kita tidak dapat membentuk karakter anak, tetapi hanya dapat mengarahkan dan menebalkan potensi samar yang mereka miliki dengan cara menuntun ke arah yang lebih baik. Ada 4 poin penting mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu saya garis bawahi lebih dalam bagi seorang guru dalam prosesnya memberikan pengajaran, yaitu pendidikan yang menuntun anak, pendidikan yang berpusat pada anak, pendidikan yang sesuai kodrat anak, dan pendidikan yang mengutamakan budi pekerti dan karakter. Demikianlah perasaan dan pengalaman yang dapat saya sampaikan setelah mempelajari modul 1.1. Setelah menyadari kekeliruan pandangan saya tentang murid dan pembelajaran, saya pun harus memperbaiki apa yang sudah saya lakukan sebagai bagian dari refleksi diri saya. Hal pertama yang perlu saya lakukan ialah bagaimana membuat kelas yang lebih menarik dan menyenangkan. Saya akan belajar lagi untuk lebih kreatif dan menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada murid, yang dapat menumbuhkan semangat serta memunculkan potensi yang dimiliki oleh murid. Kemudian menyesuaikan materi yang ada dalam pembelajaran sesuai dengan konteks lingkungan atau daerah mereka tinggal, serta kebutuhan akan zaman saat ini, agar murid merasa lebih dekat dengan materi-materi yang disampaikan, sehingga akan lebih mudah mereka maknai dalam kehidupan mereka. Saya juga akan mengajak murid saya untuk dapat merasakan proses pembelajaran yang tidak hanya fokus belajar di dalam kelas, tetapi juga belajar di luar kelas secara langsung, agar mereka mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna dalam proses pembelajaran. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai seorang guru saya menyadari bahwa diri saya jauh dari kata sempurna. Namun saya yakin murid tidak membutuhkan guru yang sempurna. Murid membutuhkan seorang guru yang membuat mereka bahagia, yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia.